Cukup dengarkan dan jangan lihat ke sekitar. Selamat datang di Jangan Didengar Sendiri. Namaku Arif. Aku bekerja sebagai teknisi di sebuah pabrik di Sidoarjo. Hari itu, aku dijadwalkan lembur penuh sejak pukul 7 pagi sampai malam. Tubuh rasanya seperti diperas, tapi malam itu aku tidak punya pilihan. Aku mendapat kabar bahwa ibuku di kampung sedang sakit keras. Malam itu juga aku memutuskan untuk pulang ke Banyuwangi. Pukul 7:30 malam, aku pulang sebentar ke kos. Cuma sempat mandi, ganti pakaian, dan langsung ke Terminal Bungurasi. Hari itu Jumat malam, dan seperti biasa terminal penuh sesak. Bus tujuan Banyuwangi, semua penuh. Aku menunggu di kursi paling pinggir sambil mengawasi setiap bus datang. Jam menunjukkan pukul 10 malam saat aku melihat satu bus berhenti agak di ujung. Tidak ada tulisan mencolok, tidak ada musik. Bus itu tampak sepi dan tenang. Sopir duduk diam menatap lurus ke depan. Kernet berdiri di pintu depan, tapi tidak berteriak mencari penumpang. Entah kenapa, suasananya terasa berbeda. Tapi pikiranku cuma satu, aku harus pulang malam ini juga. Akhirnya aku naik. Penumpang di dalam tidak banyak. Semua duduk diam, sebagian tampak tertidur. Tak ada musik, tak ada obrolan, hanya suara mesin yang halus. Aku duduk di baris tengah, dekat jendela. Kursinya empuk dan kabin terasa dingin. Tapi bukan dingin dari AC. Dinginnya seperti udara malam yang menembus ke dalam. Beberapa menit kemudian, bus mulai jalan. Lambat tapi pasti, keluar dari terminal dan mulai masuk ke jalan besar. Aku menyender ke jendela dan entah sejak kapan, aku tertidur. Aku terbangun dengan leher pegal. Ponsel di saku celana menunjukkan pukul 02.03 dini hari. Kulihat keluar jendela, jalan sudah berubah. Pohon-pohon tinggi berjajar rapat, gelap. Tidak ada lampu jalan. Kami sudah masuk ke wilayah hutan, alas baluran. Bus tetap melaju. Namun yang membuatku tidak tenang adalah dingin yang semakin menusuk. Aku mengusap lengan. Nafasku bahkan mulai terlihat seperti embun tipis. AC tidak menyala, tapi udara di dalam terasa seperti kulkas. Aku menoleh ke sekitar. Entah sejak kapan, beberapa wajah penumpang berbeda. Ada yang tampaknya baru naik, tapi mungkin juga aku salah lihat karena sempat tertidur. Mungkin bus sempat berhenti, wajar. Aku mencoba menenangkan diri. Namun tak lama kemudian, lampu kabin berkedip. Sekali, dua kali. Lalu redup. Hanya tersisa cahaya samar dari dashboard depan. Dan di saat keheningan menggantung, "Pak, saya mau turun, di sini aja." Aku mendengarnya jelas, suara anak kecil. Dari baris belakang. Langkah kecil terdengar pelan. Bus melambat. Kernet berjalan membuka pintu depan. Semua penumpang tetap diam, termasuk aku. Anak kecil itu berjalan ke depan. Perempuan, rambut dikuncir, baju putih lusuh. Ia sempat menatap ke arahku, matanya kosong. Senyumnya aneh, bukan senyum polos anak kecil, tapi senyum yang membuat tengkukku dingin. Ia turun, berjalan ke arah hutan, tanpa ragu, dan hilang. Pintu bus tertutup, bus kembali melaju. Aku menarik napas dalam-dalam, menunduk, memeluk tasku. Aku memejamkan mata erat-erat, tapi aku bisa merasakan bus beberapa kali berhenti lagi. Aku tidak membuka mata. Aku tidak mau tahu. Suara pintu dibuka, tertutup. Langkah kaki,
Semua terjadi berulang-ulang. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga ini cepat selesai. Tiba-tiba, bus kembali berhenti. Kali ini, tidak ada suara orang turun, tapi ada yang naik. Langkahnya berat. Setiap hentakan terasa di lantai bus. Mendekat, lalu berhenti tepat di sampingku. Aku masih memejamkan mata. Tapi tiba-tiba aku merasakan getaran kecil di kursi sebelahku, seperti ada seseorang yang baru saja duduk. Bulu kudukku langsung berdiri, bus masih sunyi, tapi aku mulai mendengar napas dari arah sampingku. Jelas, berat, napas itu naik turun. Dalam, seperti dihembuskan dari tenggorokan yang sempit. Seolah orang itu sedang menahan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu dari suaranya. Aku tetap diam, tak berani membuka mata. Tubuhku kaku seperti batu. Lalu, suara lirih itu terdengar. "Mas." Aku menggertakkan gigi, berusaha meyakinkan diri bahwa ini cuma halusinasi. Tapi, sebuah tangan menyentuh pundakku. Aku langsung membuka mata. Di hadapanku, kernet bas menatapku. "Mas, bus sudah sampai di terminal terakhir. Masnya turun mana?" Aku masih belum sepenuhnya sadar. Mataku menyapu kabin. Hanya ada aku, sopir, dan kernet. Aku menoleh ke kursi samping. Kosong. Tapi, spons kursinya masih cekung. Seolah ada yang duduk barusan. Tapi tak ada siapapun. Sopir terlihat biasa saja, menyeruput kopi dari gelas plastik seperti manusia normal. Kernet pun berbicara seperti biasa. Apa semua yang tadi cuma mimpi? Aku turun dari bus. Bus itu kemudian melaju kembali ke arah Bungurasi. Pelan, tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Di luar terminal ada warung kecil yang sudah buka. Seorang ibu setengah baya sedang menata gelas dan menuang air panas. Aku duduk di bangku kayu, memesan teh manis hangat. Tanganku masih sedikit gemetar. Ibu warung itu menatapku sekilas, lalu berkata, "Dari arah situ Bondo ya, Mas?" Aku mengangguk pelan. "Naik bus malam?" Aku kembali mengangguk meski agak ragu. "Kalau lewat Baluran?" "Ya gitu, apalagi Jumat malam. Kadang ada yang ikut naik, kadang ada yang turun. Tapi bukan orang." Ia berkata pelan sambil menyodorkan cangkir teh. Aku tak banyak bicara, hanya menatap cangkirku yang berembun, mencoba membedakan. Mana mimpi, mana nyata. Langit mulai memucat, dan di benakku, perjalanan semalam masih membekas seperti kabut tipis. Sekian cerita kami kali ini. Meski bukan kisah nyata, semoga bisa menghibur dan menemani malammu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan selalu mendukung. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah dengarkan sendiri.